Pak Gibes, kemudian siap-siap Pak Idris. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Terima kasih Pak Menteri. Yang pertama, saya memberikan dukungan soal kartu identitas anak. Saya kira ini sudah menjadi kebutuhan memang. Pendataan kependudukan kita menjadi hal yang menjadi lebih penting. Jadi kami sangat dukung dan semoga bisa tidak ada hambatan lah dalam pelaksanaan. Yang kedua, terkait dengan pilkada. Saya kira kita perlu memahami pilihan kita bersama. Apakah proses munculnya calon-calon pimpinan di daerah ini mau dimudahkan atau mau dipersulit? Kalau desain pilkada yang lama kan dipersulit. Akibat itu dipersulit ditambah dengan partai politik yang berseteru, akhirnya sangat sedikit putra-putra daerah itu punya akses untuk menawarkan dirinya kepada masyarakat untuk bisa dipilih menjadi pimpinan. Dan masyarakat juga tidak begitu banyak punya pilihan. Dampaknya hanya masyarakat menjadi apolitis karena dia sudah hopeless dengan melihat kandidat yang ada. Karena itu saya kira perlu ada pemahaman kita bersama untuk revisi undang-undang pilkada yang akan datang. Saya kira dibuka saja lebih mudah sehingga calon itu menjadi lebih banyak. Apalagi ada pemikiran kemarin kami lihat dari Komisi 2 dengan Mendagri ketika membahas soal pilkada bahwa partai politik yang mungkin tidak mencalonkan diri dan kandidat itu bisa disanksi misalnya dan sebagainya. Jadi kalau dia dipersulit persyaratannya kan mungkin tidak memenuhi syarat ya. Nah tapi kalau dipermudah persyaratannya mungkin akan bisa muncul calon lebih banyak. Kemudian yang kedua, selain calon lebih banyak juga kita harus berpikir pintunya harus kita buka. Selama ini pintu kan baru 2. Dan itu pun kalau kita lihat juga sebenarnya kalau kita pikir kan tidak fair juga. Satu dari hasil pemilu, satu dari KTP. Yang satu namanya independen, yang satu namanya dia partai politik. Padahal desain hasil pemilu itu kan bukan partai politik saja. Ketika dulu pemilu kan ada juga DPD. Ketika dia bicara daerah, saya kira perlu dipikirkan juga bahwa suara DPD itu bisa juga dipakai sebagai salah satu tiket masuk untuk seseorang menjadi pilkada. Logikanya kan pintu pemilu, yang satu pintu KTP. Kenapa pemilunya hanya satu diakui, yang satu tidak? Nah, penganaktirian inilah kemudian menyebabkan banyak putra-putra daerah yang ingin maju itu menjadi kesulitan gitu loh. Tinggal diatur aja. Misalnya kendaraan DPD itu tidak dipakai oleh orang-orang DPD. Sehingga itu hanya memakai dirinya sendiri, itu nanti onani dia secara politik. Tetapi dia menjadi pintu saja untuk memasukkan siapa yang dianggap putra terbaik. Kemudian ya udah pakai persentase juga suara sahnya, lalu itu didaftarkan sehingga ada pilihan. Dan saya yakin itu akan biaya politiknya menjadi sangat murah. Tidak perlu bayar kendaraan dan sebagainya. Tidak perlu harus bersengketa di internal partai dan sebagainya. Ini pilihan aja. Kami tawarkan untuk bisa didiskusikan bersama sehingga kita menjadi sadar bahwa banyak orang-orang baik tidak bisa menjadi akses pemimpin bukan karena dia tidak mampu menjadi pemimpin, karena jalannya nggak dikasih gitu loh. Kalau dia harus melewati jalan itu, dia harus menjadi orang rusak dulu. Pertama dia harus bayar, kemudian biaya politiknya jadi tinggi sehingga akan menyulitkan. Mau lewat independen persyaratannya sangat susah dan sebagainya. Jadi dimudahkan aja, dibuatkan 3 pintu sebagai alternatif ya, pintu suara pemilu dari suara DPD. Persentase berapa saya kira bisa. Jangan anggota DPD lewat sana misalnya diatur biar tidak ada vested interest pribadi, tapi semata-mata untuk membuka pintu putra daerah yang kita anggap baik, udah pakai jalan ini sehingga silakan rakyat yang memilih itu. Itu mungkin pemikiran kami, silakan untuk dijadikan bahan diskusi baik buruknya bagaimana. Tapi logikanya kalau memang fair hasil pemilu ya semua hasil pemilu yang harus dipakai tolak ukur. Kemudian yang lain Pak, yang terakhir, saya nggak banyak. Ini khusus untuk daerah pemilihan kami di Bali. Saya kira Pak Mendagri sudah memantau perkembangan daerah kami yang belakangan ini bergejolak Pak, tentang rencana reklamasi Teluk Benua. Beberapa hari yang lalu masyarakat adat yang ada di sekitar lokasi Teluk Benua, hampir 20-an desa adat,
itu turun untuk memberikan pesan kepada pemerintah pusat bahwa masyarakat adat di Bali menolak proses reklamasi Teluk Benoa tersebut. Pesan ini sudah disampaikan dengan cara yang sangat santun, penuh seni, bahkan mungkin menarik untuk ditonton. Itu bisa kita lihat di YouTube hari ini, mungkin banyak sekali di medsos. Kami hanya ingin bagaimana pemerintah saat ini mengembalikan saja Pak Perpres yang lama Pak, yang Perpres 45 itu, di mana kawasan itu menjadi kawasan konservasi. Udahlah dibiarkan saja itu menjadi kawasan hutan, menjadi paru-paru kota dengan keindahan yang ada, jangan dipaksakan menjadi fasilitas pariwisata. Karena kalau semua menumpuk di selatan, saya kira Bali sudah sangat sesak. Memang kami akui Perpres ini keluarkan periode yang lalu. Jadi sebelum Pak Menteri nanti menyinggung soal itu, saya mendahului saja. Itu kan Perpresnya presidennya Pak Pasa kan gitu. Biar nggak begitu duluan, saya ngomong dulu. Saya ngomong duluan. Perpres itu memang dikeluarkan pada saat menjelang selesai masa jabatan. Jadi ya artinya Perpres awal itu keluar kalau nggak salah itu akhir Mei. Kita pemilu 9 April Pak ya. Akhir Mei, jadi sudah selesai pemilu itu. Keluar dan diletakkan lembaran negara awal Juni, Agustus dikeluarkan izin lokasi. Agustus ke Oktober kan sangat dekat sekali. Jadi sebelum Pak Jokowi ini, sebelum pemerintahan sekarang semua sudah selesai. Saya kira ini menurut saya kebijakan yang kebijakannya berbau koruptif, kebijakannya Pak ya. Karena itu dilakukan dengan suasana yang tidak pas, dan saya dapat informasi Pemkab Badung tidak pernah kirim surat untuk soal itu. Padahal itu wilayahnya di Badung. Jadi menyurat itu tidak melibatkan Pemkab Badung. Karena itu saya berharap Mendagri dalam posisi ini memang tidak ada urusan dengan AMDAL, tapi ada urusan dengan Perda. Jadi Perda 16 2009 yang tentang tata ruang itu sudah memasukkan tentang Bisame Kesucian Pura. Bisame nomor 11 tahun 94 itu Pak. Jadi tahun 94 kemudian tahun 9 sampai 2009 ini tata ruang itu sudah memasukkan dan mengakui. Lalu di Perda di Badung pun sudah memasukkan Teluk Benoa itu sebagai kawasan konservasi. Nah karena itu kami meminta dengan amat sangat pemerintahan sekarang cukup sederhana Pak. AMDAL-nya jangan dikeluarkan karena dia akan berakhir 25 Agustus 2016 izin lokasinya. Sehingga pemerintah sekarang tidak akan pernah merasa bersalah apa-apa. Cukup tidak ditanggapin AMDAL-nya sampai 25 Agustus 2016 ini, maka izin lokasi sudah berakhir. Lalu tinggal ditinjau ulang saja, dikembalikan. Saya kira kalau mengembalikan itu menjadi kawasan konservasi, dana APBD dengan APBN cukup kok. Tidak mesti harus mendatangkan investor 700 hektar dibuat di situ, dan hitung-hitungannya Pak, minimal 2M tanah di sana Pak. Jadi kalau 2M kali 700 hektar, Bapak bayangkan investor dapatnya segitu. Orang Bali enggak. Kalau ngomong-ngomong AMDAL Pak, dampak lingkungan, 20 desa adat sekitar sana itu sudah menolak. Terus lingkungan yang mana mau diandalkan gitu loh. Kalau lingkungannya di Jaya Sabe, di kantor gubernur dengan di DPRD, ya mungkin sesuai Pak. Tapi kalau udah masyarakat adat kami sudah mengatakan itu, dan sudah kirim pesan kepada pemerintah pusat, jangan sampai kejadian Bali ini agak jelek Pak, kalau dia marah Pak. Ya sejarahnya jelek sekali Bali marah. Tahun 65 itu ketika G30 PKI, itu Bali itu termasuk orang yang paling banyak terbunuh gara-gara politik. Sejarah itu. Yang kedua mungkin Bapak masih ingat tahun 99. Ketika Mega gagal jadi presiden, itu semua pohon ditebangi sampai Bali itu macet total. Jelek kalau marah orang Bali. Jadi kalau sudah dikasih sinyal dengan baik gitu ya, lewat demo adat, iya, artinya demonya ini kan udah baik ini Pak. Jadi ada atraksi, ada tari-tarian, sampai semua dipertunjukkan dengan ribuan orang gitu ya. Udahlah terima itu. Nanti kalau enggak, kita hanya kembali kepada sejarah lama. Sejarah lama itu adalah sejarah di mana orang Bali marahnya jelek gitu. Dan itu tidak baik untuk kita bersama gitu loh. Itu. Saya khawatir itu Pak. Saya kira itu pimpinan, jadi kami berharap. Dan ini ada titipan sedikit dari Pak Kennedy. Sebentar Pak ya, ini belum selesai. Saya hanya soal historis saja Pak. Saya ingatkan ketika awal mula Bali juga bersatu ke NKRI, ada komunikasi dengan Presiden Soekarno soal sistem relehi yang dilindungi.
di Bali, Pak. Jadi tidak hanya semata-mata dibaca pariwisata saat ini, tapi sistem religi di mana dia soal laut, soal danau, soal luluan sungai dan sebagainya itu memang orang Bali cara memandangnya beda alam itu gitu loh. Sehingga kalau dipadankan dengan AMDAL modern zaman sekarang nggak nyambung, Pak, cara berpikir orang Bali. Jadi harapan kami lewat Pak Mendagri, tolong perdanya dijaga, jangan sampai perda itu diubah untuk memenuhi pesanan investor. Itu satu. Karena kalau di kawasan Jaya Sabu saya yakin AMDAL-nya pasti diterima positif, Pak. Entah karena apa. Tapi kalau di komunitas masyarakat adat udah jelas tolak. Dan harapan kami Pak Jokowi menang 72% Pak di sana, Pak. Dan mayoritas masyarakat adat itu yang memenangkan juga, termasuk saya di dalamnya. Jadi tanggung jawab moral. Jadi tanggung jawab moral saya menyampaikan ini lewat Pak Mendagri, sampaikan ke Pak Jokowi. Indonesia tidak akan bangkrut, investornya pun tidak akan miskin kalau tidak jadi reklamasi Teluk Benua. Tapi masyarakat Bali jadi bahagia kalau itu batal, Pak. Makasih, Pak. Saya tutup dengan Gitu, Pak. oh nanti Bapak aja ngomong lah. Enggak, langsung, jangan banyak-banyak, Pak. Oh gitu. Dikit aja. Ini titipan dari Pak Kennedy. Mana itu, Pak? Janji Pak Mendagri untuk orientasi kerja awal kepala daerah baru belum jalan ya, Pak. Ya. Beliau sebagai orang kepala daerah nitip itu penting katanya. Saya kira itu dari saya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Masih aman lah jalan ini. 72% itu Pak Pasek, Iya. termasuk Bapak ya. 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 72% itu. Yo ya. Tapi pada waktu ruang itu mulai dari April 2013 sampai 2014 sampai Oktober 2014 itu presidennya kan dari partai Bapak juga ketika itu. Jelas Bapak. Waktu itu posisi saya sudah outsider, Pak. Saya sudah nyaris di PAW, nyaris dipecat. Jadi saya sudah nggak mendengar apa-apa di dunia itu, Pak. Jadi memang